Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian masih tetap sehat dan semangat, terutama untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Oke anak-anakku yang hebat semuanya, hari ini kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran bahasa Jawa. Pada kesempatan kali ini, pelajaran bahasa Jawa yang akan kalian pelajari adalah berkaitan dengan materi sesorah. Ya, jadi sesorah itu adalah bahasa Jawa dari pidato. Jika dalam bahasa Indonesia adalah pidato, dalam bahasa Jawa adalah sesorah. Jadi kalian harus pahami baik-baik. Penting bagi kalian untuk mengetahui setiap arti kata dari bahasa Jawa, jangan hanya bahasa Indonesia. Sebab mengingat latar kultural kalian adalah dari suku Jawa, sehingga setidaknya harus paham dan tahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Baik anak-anakku, pada materi kali ini Pak Guru mengambil dari buku LKS kalian, LKS Bahasa Jawa. Kalian buka pada halaman 14, gladian 11 dan 12 pada subbab D, yaitu nulis sesorah. Di sini Pak Guru akan menerangkan secara detail mengapa seperti itu, karena Pak Guru yakin tidak banyak anak yang tahu mengenai setiap kata-kata kalimat yang berkaitan dengan bahasa Jawa, utamanya bahasa kromo, alus maupun inggil, yaitu bahasa Jawa yang paling halus. Tidak seperti yang selama ini kalian alami setiap harinya, yaitu bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang biasa, bahkan yang kasar. Sehingga hal ini penting untuk Pak Guru sampaikan, Pak Guru jelaskan secara rinci mengenai apa itu sesorah. Nulis sesorah. Nulis yaiku kegiatan ngandharake ide, pikiran utawa gagasan lumantar basa tulis. Nulis klebu sawijining keprigelan basa saliyane maca, nyemak lan maca. Nalika nulis sesorah, kang pisanan coba gawe cengkorongan dhisik. Cengkorongan kudu jumbuh karo struktur sesorah. Nah, jadi maksudnya apa anak-anak? Pengertian nulis ini yaitu kegiatan ngandharake ide. Artinya itu menjabarkan ide, pokok pikiran atau gagasan dalam wujud bahasa tulisan. Nulis itu salah satu keterampilan, ya. Keprigelan itu artinya adalah keterampilan berbahasa selain dari membaca, menyimak dan berbicara. Nalika nulis sesorah, ya, ketika menulis sesorah, menulis pidato, yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat kerangka karangan, kerangka pidato. Cengkorongan itu kerangka harus sesuai, harus pas dengan struktur atau bagian-bagian pidato. Sesorah kuwi duwe nggon-nggonan dhewe, maksude beda acara mesti
sesorah uga beda. Maksudnya pidato itu mempunyai tempat dan kondisi tertentu ya. Setiap ada acara tertentu pasti berbeda dengan pidato yang dimaksudkan. Beda acara, beda pidato. Mula kudu ngerti apa wae sing ndadekake pidato kuwi utuh. Teks pidato kapan to dadi telu. Yaiku, nah maksudnya teks pidato, teks sesorah. Cengkorongannya, kerangka-kerangkanya itu terbagi menjadi 3. Pertama yaitu pambuka, isi atau was sesorah, penutup, ini penutupan. Nah, pembukaan sendiri ada bagian-bagiannya. Yang pertama, A. Salam, B. Atur kurmat, C. Pujo lan puji marang Gusti. Terus kerangka yang nomor 2 yaitu isi atau was sesorah. Was itu isi atau maksud inti dari pidato. Kemudian penutupan. Apa saja penutupan? Dudutan itu intisari atau semacam kesimpulan. Nah, dudutan atau kesimpulan dari isi. Terus pangajap pengarepan yang diharapkan dari adanya pidato ini apa? Ditulis di sini. Jaluk pangapura, artinya memohon maaf atas segala kalimat, segala wacana pada saat selama pidato. Terakhir yaitu salam. Nah, berikutnya anak-anak, ini ada contoh sesorah ya. Wacanan banjur temtokno cengkoron sesorah ing ngisor iki. Nah, iki. Maaf. Sesorah dinten Ibu. Judulnya dinten Ibu. Dinten Ibu berarti artinya yaitu hari Ibu. Pidatonya bagaimana? Nah, ini nuwun para sesepuh, para pinisepuh, ibu-ibu ingkang luhur ing budi lan ingkang kula bekteni. Ibu-ibu punika pranyata pakaryanipun awrat. Inggih punika ibu minangka ibu keluarga saha ibu masyarakat. Minangka ibu keluarga, ibu punika pawesti ingkang nggulawentah putra-putrinipun. Kados pundi supados putra-putrinipun dados putra saha putri ingkang utami lan luhur bebudinipun. Ing tembenipun saged tanggel jawab dumateng keluarganipun. Maksudnya kalimat di sini yang pertama, para sesepuh, pinisepuh artinya yang dituakan, yang dihormati, yaitu ibu-ibu yang luhur serta berbudi, yang tinggi, yang dibekteni atau yang dihormati pula oleh yang berpidato. Ibu-ibu ini adalah pekerjaan yang sangat nyata. Pakaryanipun mempunyai pekerjaan yang sangat nyata, yang sangat penting, yaitu bukan hanya sebagai ibu dalam keluarga, melainkan juga ibu dalam masyarakat. Artinya ibu dalam keluarga yaitu ibu-ibu yang gulawentah itu artinya itu membangun, mendidik putra-putrinipun ya, putra-putrinya menjadi lebih baik. Seperti halnya agar putra-putrinya dalam keluarga ini menjadi putra-putri atau manusia yang utama, yang punya budi yang luhur, mempunyai keutamaan yang mulia, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan seterusnya. Saged mikul dhuwur mendem jero keluarganipun dados putra ingkang mumpuni saha tansah nindakake kautamaan. Artinya bisa memuliakan keluarga, intinya bisa memuliakan keluarga tanpa ada celah atau celah sedikit pun, serta menjadi anak yang
sangat luar biasa, yang sangat mulia. Menawi dados ibunipun masyarakat, kados pundi anggenipun para ibu menika saged nggula wentah putra-putrinipun kagem asung bekti dumateng penerus bangsa ingkang tangguh, tanggon, saha tanggel jawab. Artinya jadi ibu masyarakat itu artinya bisa mendidik, membangun, menumbuhkan putra-putrinya di tengah-tengah masyarakat agar menjadi manusia yang tangguh, hebat serta tanggung jawab. Sarta ingkang badhe nglajengaken tongkat estafet kepemimpinanipun bangsa saha negari, yaitu serta bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa atau negeri. Pramila ing wekdal punika kula tansah ngaturaken agenging panuwun dumateng para ibu ingkang sampun kersa nggula wentah putra-putrinipun tumuju dhateng kasainan, kautaman saha kawicaksanan. Anggenipun lelabuhan para ibu punika sampun ketingal wiwit bangsa kita ngadari perang lumawan penjajah. Ibu-ibu sampun siap lan siaga wonten ngajeng. Semanten ugi wonten ingkang biyantu wonten ing Palang Merah tumut ngrawat prajurit-prajurit ingkang sami nandhang tatu. Nah, artinya yaitu pada paragraf kedua ini adanya peran dari ibu-ibu ini itu sudah terlihat dari awal bangsa kita ini menghadapi para penjajah, melawan para penjajah. Ibu-ibu siap dan siaga berada pada garis terdepan. Artinya terdepan ini bukan ikut langsung terjun medan peperangan membawa senjata, tidak, tetapi dalam bentuk yang lain, yaitu membantu dalam hal kaitannya dengan Palang Merah, yaitu penanganan pertolongan pertama, tumut merawat prajurit-prajurit, yaitu ikut merawat prajurit-prajurit yang sakit dan cedera. Pramila tanggel jawabipun para ibu ancen ageng lan awet sanget. Lan sumangga kita kedah ngantos-atos jalaran raharjaning bangsa negari luwih tuwin agami punika ing tembe wingkingipun wonten ing astanipun para ibu. Cekap semanten atur kawula menawi kathah lepatipun atur kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami nuwun. Nah, ini begini. Jadi pada contoh sesorah ini itu sudah tercakup 3 macam bagian pidato, yaitu ada pembuka yang bersama dengan poin-poinnya, ada isi inti dari pidato, serta penutup dengan segala macam poin-poinnya. Di antaranya yang pertama yaitu pembuka, ya. Pembuka di sini ada salam, atur kurmat, puji lan puji marang Gusti. Nah, di sini ada, ya, salam diawali dari nuwun, terus atur kurmat diawali dari para sesepuh sampai dengan ini ingkang luhur budi lan ingkang kula bekteni, itu penghormatan, ya. Kepada siapa? Kepada hadirin yang datang pada acara tersebut. Kemudian puji lan puji marang Gusti. Nah, di sini ada tapi sedikit, ya. Kemudian isi wos atau sesorah. Isi wos atau sesorah itu berasal dari, kalau dalam contoh ini sebagian ada di paragraf pertama yang terakhir, serta ada di paragraf kedua, yaitu berkaitan dengan peran penting dari sosok seorang ibu. Nah, di sini maka letaknya di sini, ya, was atau isi. Kemudian yang terakhir yaitu masuk pada
penutup, dudutan atau kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Paragraf ketiga itu merupakan kesimpulan. Maka dari itu dan seterusnya di sini ya, dudutan. Terus pangajap. Pangajap juga ada di paragraf ketiga, yaitu pengharapan, doa dan seterusnya. Atur pangapura, atur manuwun itu di paragraf terakhir, yaitu paragraf 4. Serta yang terakhir yaitu nuwun, salam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa salam ini tergantung pada kita. Bisa salam yang berupa salam agamis, salam islami, yaitu assalamualaikum, dan terakhir wassalamualaikum dan seterusnya. Bisa salam yang berkaitan dengan waktu, yaitu sugeng enjang, sugeng siang dan seterusnya. Boleh, bebas, yang penting berupa salam. Ya, baik, demikian anak-anak. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerti, menguasai apa dan bagaimana mengenai sesorah atau pidato dalam bahasa Jawa ini. Untuk selanjutnya tugas kalian yaitu membuat contoh sesorah ya, dengan judul atau tema bebas sebebas-bebasnya, namun dengan syarat letakkan setiap kalimat atau buatlah contoh sesorah kalian itu dalam konteks seperti ini ya. Jadi salam letakkan, jadi buatlah bentuk tabel seperti ini, bukan paragraf ya, tapi tabel. Nanti biar Pak Guru tahu dan bisa menilai sesuai apa tidak dengan bagan atau bagian cengkorongan atau kerangka yang kalian tulis. Sesudah itu seperti biasa difoto ya. Jadi begitu, salam tulis, atur hormat bagaimana tulis, puja dan puji syukur bagaimana tulis, isi ini lebih banyak. Jadi kalian membuat tabelnya usahakan yang lebar, cukup lebar, sehingga kira-kira kalimat yang akan kalian tulis itu nanti bisa masuk dan muat dalam tabel yang kalian buat sampai dengan terakhir ya. Terakhir nanti kalian tulis nama kalian di bawahnya serta nomor absen. Baik, demikian, semoga kalian bisa melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu membuat contoh sesorah dengan baik di rumah tanpa halangan suatu apapun, dan menghasilkan contoh sesorah yang baik dan mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk selalu belajar, dan jangan lupa bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.